Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Lebih daripada baik itu, dahsyat. Tolong dinyalakan 3 jaman. Jadi 2000 tahun pertama itu adalah zaman Adam sampai Abraham. 2000 tahun yang kedua dari zaman Abraham sampai Yesus disalib. Zaman 2000 tahun yang ketiga itulah zaman di mana kita sekarang berada, dan dengan segala penderitaannya. Nanti pada akhir tahun 2000 menurut hitungan Bapak, akan ditutup dengan zaman antikris selama 3,5 tahun. Di situ tertulis. Nah, pada zaman 3,5 tahun zaman antikris itu nanti ditutup dengan perang besar, namanya perang dunia ketiga, sebab dikatakan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini naik ke daratan bagaikan begitu banyak bangsa-bangsa itu. Kemudian orang Israel terdesak, hampir menyerah. Kemudian pada saat krisis memuncak, Tuhan datang. Kalau manusia harus dihandle lebih dulu sebelum krisis memuncak. Tapi bagi Allah lain. Allah seringkali tidak menolong pada saat Anda masih mengalami percobaan biasa-biasa. Betul? Enggak betul. Karena betul saya minum dulu. Tapi ketika krisis datang, ingat Petrus tenggelam, Yesus tarik. Yesus tidak bertopang tangan, dan ini pelajaran buat Petrus. Silakan dia bergumul mati hidup. Tidak. Petrus tahu ini krisis yang besar, dan justru pada saat krisis yang besar itu Yesus datang menolong kita. Kalau teman dunia waktu ada banyak gula, banyak semut, sudah tahu itu. Tapi ketika orang itu jatuh, bisnisnya jatuh, semut-semut semua pergi meninggalkan. Mungkin dia bertapa atau berpuasa. Pada saat krisis datang, mereka lari. Tapi Yesus pada saat krisis datang, dia ada di tengah-tengah. Haleluya. Dia adalah gembala yang baik. Nah, jadi ditutup dengan perang dunia ketiga ini, ditutup dengan perang dunia ketiga. Zaman antikris ini ditutup dengan perang dunia ketiga, yaitu di negeri Israel. Semua pergi ke Israel menyerang
mau menumpas, membunuh, dan sebagainya, memperkosa, dan begitu banyak perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Nah, setelah itu mulailah kerajaan 1000 tahun. Saya bisa lihat itu, kerajaan 1000 tahun. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun, iblis ada di mana? Iblis ada di dunia lagi. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Dan ada bangsa yang besar di sebelah utara, namanya Gog dan Magog. Ayat berapa itu? Wahyu 20 ya. 20 ayat yang ke-8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, habis tidak ada yang menyesatkan 1000 tahun. Sekarang ada yang menyesatkan. Dilepas. Karena Allah itu adil. Dan tidak memenjarakan musuhnya lebih dari seharusnya. Ya, memegang anak kunci jurang maut dan mulai dan suatu rantai besar di tangannya. Di sini iblis tertangkap. Masuklah kita di dalam zaman 1000 tahun kerajaan. Itu yang paling akhir. 1000 tahun. Saya sudah menjelaskan, saya tidak bisa menjelaskan lagi. Ya. Nah, perang dunia keempat, Gog dan Magog ini mengakhiri zaman kerajaan 1000 tahun. Selesai. Kemudian takhta putih, Allah duduk di atasnya, dan Allah mulai mengadili satu demi satu. Tentu dengan cepat, tapi tidak salah. Sebab berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia yang harus diadili. Pokoknya yang namanya tidak disebut di dalam buku kehidupan, itu akan dicoret dan orangnya dimasukkan di dalam jurang maut yang tak terduga dalamnya. Atau lebih lagi dibuang di dalam laut yang isinya adalah api, campur belerang. Mengerikan sekali. Siapa yang mau masuk neraka? Coba tolong angkat tangan. Mungkin dia no hope sudah. Ya, hope yang sampai dimanapun belum bisa mengalahkan hope yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih baik kamu masuk kerajaan sorga dengan satu mata daripada dengan dua mata masuk neraka selama-lamanya. Pernah baca itu? Lebih baik kamu masuk sorga dengan satu tangan. Tangan kirinya terpotong, buntung. Daripada kedua tangan ini membawa kamu masuk di dalam kerajaan iblis. Di situ kamu disiksa. Ya, kalau orang disiksa di sini dikatakan selama 1000 tahun, di sana selama-lamanya. Ya, tidak ada kontrak berapa tahun. Karena 1000 tahun sama dengan 1 hari di muka Tuhan. Dan 1000 hari sama dengan 1 tahun di hadapan Allah. Ya. Jadi perang dunia keempat mengakhiri zaman apa? Kerajaan 1000 tahun. Kemudian perang dunia ketiga mengakhiri zaman apa? Zaman antikris. Yang kecil itu, antikris. Ya, ini dalam daftar yang sudah kita baca. Sekarang saya mau masuk Wahyu pasal 21. Ya, kalau saudara sudah memastikan mau ikuti PA, jangan suka bolos ya. Sebab nanti putus-putus pelajarannya dan
Tidak tahu mesti disambung di mana. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di belakang bisa dengar? Bisa dengar? Bisa, oke. Terima kasih. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Aku, itulah Yohanes yang menjadi penulis. Melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini luar biasa. Jadi bumi yang lama itu dikemanakan? Kita baca terus. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah berlalu terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan laut dunia ini terdiri lebih banyak lautan daripada pulau-pulau. Ya. Lautan berlalu, laut pun tidak ada lagi. Ya. Ayat yang ke-1 ini interesan. Jadi nanti selesai 1000 tahun kerajaan di atas muka bumi, diperintah oleh raja. Siapa raja itu namanya? Yesus Kristus, satu-satunya raja, satu-satunya imam. Ya, kemudian dibuka sedikit waktu bagi iblis. Nah, dia keluar, dia menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Jadi iblis tidak pernah bertobat. Iblis selalu mau mengambil korban manusia. Korban diri sendiri tidak. Dia ingin membinasakan manusia. Sebab itu melalui tanda-tanda ajaib dari iblis, membuat orang itu tidak dekat dengan Tuhan, tapi lebih jauh dari Tuhan. Kita mesti berhati-hati. Siapa di sini yang sudah dapat panggilan kartu penduduk, pakai ada apa, aluminium atau beras atau apa? Siapa yang sudah dapat? Coba katakan. Dapat. Siapa lagi? Dapat. 3. Siapa lagi? 4, 5. Tidak ada. Oke. Hati-hati. Jangan buru-buru. Boro-boro tiba-tiba dapat undangan. Sebab kalau itu sudah distempel di tangan atau di dahi, itu tidak bisa dicabut lagi. Menurut informasi yang saya dengar. Seumur hidup, biar saudara pergi ke salon, pakai salon pas, tetap tidak pas. Tetap tidak pas, tidak bisa dirubah. Biar saudara angop, tahu angop, tetap 666 di sini. Tetap. Ya, kita tidak usah takut. Tapi kita harus waspada. Memang orang-orang tertentu yang kira-kira menjadi kepala satu kelompok, kepala gereja dan sebagainya, itu yang didulukan. Supaya umat kalau ada yang tidak mau, lihat itu pendetamu saja mau masuk neraka. Apalagi kamu. Ya, ini nasihat. Bukan sekedar nasihat. Ini nasihat umum tetapi khusus buat saudara. Ya, terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Ya, aku melihat kota. Aku melihat apa? Pemandangan. Tidak. Aku lihat apa? Pesawat terbang terakhir. Tidak. Aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari mana? Sorga. Bukan sorga, turun ke dunia yang baru.
Sorga itu tetap tempat daripada Allah yang paling tinggi. Di sini dikatakan turun dari surga dari Allah. Allah itu kekal adanya, yang berhias bagaikan pengantin. Jawab dong. Pura-pura malu. Pengantin perempuan yang berdandan untuk segala orang laki. Betul? Tidak boleh. Ayat 3. Tolong bacakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya. lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini yang menjadi tujuan akhir dari Tuhan. Supaya ada persekutuan antara kemah Allah dengan umat manusia yang sudah percaya Tuhan. Seperti dikatakan di sini, lalu ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dikatakan, lihatlah, kemah manusia ada di ujung timur sana. Kesananya aja nggak tahu berapa hari, berapa biaya. Tidak. Tapi lihatlah, kemah Allah atau tabernakel Allah ada di, yang keras, ada di, akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini kerinduan hatinya Tuhan. Tuhan tidak suka berpisah jauh daripada umatnya. Karena itu Tuhan selalu berkata, aku menyertai kamu, jangan takut, maju terus. Itu berarti Tuhan ada di dekat mereka. Ya. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Ya, Allah suka berada di tengah-tengah umatnya. Allah itu bukan Allah yang mengasingkan diri, suka mengasingkan diri. Memantau dari jauh saja bagaimana keadaan umatku. Dia mau ada di tengah-tengah. Dia seorang gembala. Dan gembala itu cirinya adalah harus ada di tengah-tengah domba. Bayangkan kalau gembalanya selesai khotbah pulang ke Surabaya atau ke Jakarta. Nanti hari Sabtu depan baru kembali ke Makassar terus melayani. Selama tengah-tengah minggu itu mau konseling tidak ada. Ya mau tanya ini tanya itu tidak ada orang. Bagaimana? Kekristenan itu tidak cuma pada hari Minggu. Tapi kekristenan itu adalah dari hari ke hari. Betul? Seperti langkah kita ini dari hari ke hari. Nah, dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 3, langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa tidak dikatakan sorga yang baru? Sorga yang lama dibuang. Ya, ini aja ilmuwan sudah menemukan 3 atau 8 planet yang berisi air. Mereka kepingin ke sana untuk melihat, sebab di mana tempat itu ada air, di situ ada kehidupan. Menurut mereka, mereka sedang berusaha ke sana. Tapi entah berapa tahun atau berapa puluh tahun baru sampai. Ya. Setelah jadi tua baru sampai di sana. Sudah ada banyak misteri di tengah-tengah alam ini. Saya ulangi ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, ya silakan terus baca. Lihatlah. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ada di tengah-tengah manusia.
Terus? Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Oh, dia mau diam bersama-sama dengan mereka. Di mana ada umatnya, di situ Tuhan mau ada. Luar biasa. Selalu dia ingin diam bersama-sama dengan mereka. Terus? Mereka akan menjadi umatnya. Ya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Sekian dulu. Nah, tidak pernah disebut langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi saudara, ini masih satu misteri. Ya. Tetapi setelah 1000 tahun ini, ibu kota dunia bergeser ke Yerusalem. Ya, sekarang banyak orang-orang yang sudah pergi ke Yerusalem. Nah, kerajaan Israel 1000 tahun ini sebetulnya Allah memenuhi janji daripada Daud, yaitu memulihkan kerajaannya selama 1000 tahun. Karena Tuhan melihat hatinya, hati daripada siapa? Yosua. Itu sungguh-sungguh. Dalam ayat yang keempat, coba tolong bacakan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, segala air mata dari mata mereka dihapus. Terus? Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Jadi 2 kali peperangan, perang dunia ketiga dan keempat itu peperangan jasmani. Sekarang peperangan yang keempat ini juga mengakhiri kerajaan 1000 tahun jasmani. Yerusalem masih tetap ada di tempatnya, yaitu di Timur Tengah. Puji Tuhan. Nah, kita tidak tahu keadaan daripada bumi yang baru, apa ada minyak, apa ada air. Pokoknya Tuhan sediakan semuanya beres. Asal kita mau menyembah kepada Dia. Ya, letak pulau-pulau, benua-benua juga saya tidak jelas. Dan tidak perlu saya tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan rasa perlu, saya akan diberitahu. Ya, hanya Yerusalem baru ini yang penting. Turun atas bumi baru. Yerusalem baru turun atas pulau, atas bumi yang baru. Saudara, banyak hal yang saya tidak mengerti, tapi pelan-pelan terkuak bagaimana 1000 tahun kerajaan itu. Lanjut. Seperti apa kira-kira kota Yerusalem itu? Yerusalem baru, bukan Yerusalem lama. Kira-kira seperti apa? Gunung es, halilintar, sambung menyambung, kecelakaan di mana-mana. Tidak. Atau seperti kota Makassar, macet. Atau kota New York, atau seperti Hong Kong, ketika dia turun dari surga, seperti kota London. Ya, seperti Malino, jauh masih. Seperti puncak, atau seperti istana Buckingham. Istana yang seberapa ratus tahun. Jawabannya adalah tidak. Semuanya tidak bisa dibandingkan. Lebih indah dari semua pemandangan, iklim dan sebagainya. Ya.
lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Satu-satunya Yerusalem baru itu bisa dibandingkan, yaitu dengan pengantin perempuan Kristus. Tapi jangan salah mengerti bahwa pengantin perempuan Kristus itu adalah Yerusalem baru. Tidak. Tapi Yerusalem baru itu bermandi cahaya seperti orang yang bersolek. Tidak ada satu kota di dunia ini bisa mengungguli. Tidak ada. Semuanya kalau dibandingkan dengan Yerusalem baru, tidak sebanding. Tidak sebanding. Lebih indah dari semua dan semuanya. Sebab kota ini campurannya antara roh dan daging kita. Pada waktu selesai 1000 tahun atau masuk 1000 tahun, banyak orang Kristen akan dibunuh. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, trompet dibunyikan, mereka dengar, mereka maju perang, dan mereka menang. Haleluya. Jadi saudara, lebih indah dari segala-galanya. Satu-satunya yang bisa dipakai untuk perbandingan adalah pengantin perempuan Yesus Kristus. Bisa nangkap sampai di sini? Kalau orang tanya, pengantin Tuhan itu seperti apa sih? Kok saya tidak ngerti? Anda pernah lihat New York? Oh, sering. Ya, Anda pernah pergi ke Singapura, Malaysia, Filipino, ya, pergi ke Amerika, Holland. Bagaimana kira-kira seperti itu? Oh, jauh sekali. Jauh, sangat jauh. Ya. Semua kota itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Yerusalem baru. Ya. Nah, tidak dikatakan bahwa Yerusalem baru itu adalah pengantin perempuan. Yang dikatakan oleh Alkitab, Yerusalem baru itu bagaikan, kalau ini bagaikan Coca-Cola, saya minum, oh Coca-Cola ini. Bagaikan Coca-Cola, seperti Coca-Cola. Tapi bukan Coca-Cola. Saudara bisa mengerti ya? Nah, jadi kota Yerusalem baru itu adalah kota. Namanya sudah kota. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang lama. Bisa nangkap? Ya. Jadi semuanya jauh lebih indah. Tidak ada bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena dia bagaikan pengantin perempuan. Coba di sini kita mau baca sedikit. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, ada di tengah-tengah. Allah, ini kerinduan dari Allah untuk umatnya. Allah itu merindu satu saat dia ada di pusatnya. Dan di sekelilingnya itu begitu banyak berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia yang menyembah kepada dia.
Mengapa kok dia tidak bangunkan pasukan malaikat-malaikat saja? Kan di sana banyak malaikat-malaikat yang jadi serdadu dan sebagainya. Mengapa dia tunggu sampai manusia ditebus? Manusia diampuni. Manusia menerima kasih karunia. Baru orang-orang yang seperti itu direkrut untuk menjadi pembantu daripada Daud. Ya, ada perbedaan besar antara malaikat dan Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus bukan pengaruh, bukan air terjun, bukan suaranya seperti menggelegar. Roh Kudus itu adalah biasa seperti saya dan saudara. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi, satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kalau di sorga mereka suka bergurau, nggak kesepian. Ya, Yesus suka bergurau, tidak kesepian. Nah, Fatsal 49 ayat 17. Tolong bacakan. Wahyu. Maaf. Itulah dia. Kerinduan saya masuk kerajaan 1000 tahun. Nanti saya khotbah 1 kali lagi di muka saudara. Haleluya. Tapi saya bersyukur. Ini ngekor. Tuhan janji jadi kepala, dia jadi buntut. Atau ngantuk. Ya, mari kita baca Yesaya 49. Bukan perjanjian baru. Ayat 17. Yesaya 49. Ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Ya, orang-orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Tapi orang-orang yang rusak, ayat 17 ya. Ayat berapa tadi? 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tidak pernah Tuhan memberi pengajaran kepada kita untuk merugikan diri kita sendiri. Dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan, kita dituntun. Orang yang membangun engkau akan datang. Orang yang merombak dan merusak engkau akan pergi. Ini saya mengalami berapa tahun yang lalu. Ya, berapa tahun yang lalu. Hebat. Peperangan rohani hebat. Tapi setelah selesai, sudah dibersihkan, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan mengusir dengan seperti orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tujuannya adalah rumahku harus jadi rumah doa bagi segala bangsa. Baca itu ada ayatnya. Jadi kita mesti pelihara gereja ini dengan baik. Ya, jangan baru 3 bulan sudah peletotan begitu. Kena apa, kena semir, kena. Kita mesti jaga. Bukan jaga rohani saja, tapi juga jaga jasmani. Rohani saya bersih, tapi kamu tidak pernah mandi 7 hari. Siapa mau dekat sama kamu? Biar kamu bilang rohani, rohani.
Maafkan kalau ada nama Adi. Ya. Oh kalau begitu Tuhan juga turut mencium. Bukan Tuhan turut mencium. Biar baumu basin. Tuhan tidak akan mencium. Tapi di kiri kanannya kamu, itu yang keberatan. Ya, tidak dipaksa, tetapi terpaksa. Mari sekarang kita baca 49 ayat 18a dan 18b. Ya. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Yesaya 49 18 sampai 21. Pelan-pelan. Ya, silakan. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Ya, sebagai perhiasan. Terus? Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ya, mengapa saya baca pengantin? Karena ada pengantin perempuan yang berdandan juga. Berhias. Bukan dengan perhiasan jasmani, tapi perhiasan rohani. Ya, itu tidak berarti suami-suami tidak boleh belikan yang rohani. Boleh saja. Tapi ada satu yang lebih penting. Perhiasan rohani. Yaitu lemah lembut, tahan sabar. Lemah lembut, tahan sabar. Kalau suami datang dari kantor ngamuk-ngamuk, jebret-jebret, omong kotor dan sebagainya. Jangan saudara omong lebih kotor dari suami saudara. Tidak baik. Serahkan sama Tuhan dan nanti Tuhan yang membela. Amin. Mau dibela Tuhan? Jangan bela diri sendiri. Kalau kita bela diri kita, Tuhan lihat dari surga. Ya sudah, dia bela diri sendiri ya biar dia perang sendiri. Beda pada waktu orang Israel keluar dari negeri Mesir, Tuhan bilang, aku nanti yang akan perang melawan Firaun. Aku akan hukum mereka semua dalam kuburan yang besar, itulah Laut Kolsom. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh 2 juta manusia Israel. Kok bisa ya? Dikubur di tempat di mana Israel berdiri. Ya langsung aja dimasukkan di dalam lumpurnya dan sebagainya. Mengerikan sekali. Nah, ayat 18 sudah tadi. Ayat 18b. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ya. Terus? Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Ya. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Yang mau menelan engkau akan menjauh. Janji Tuhan. Sekarang belum selesai 100%. Bangunan ini sudah penuh. Ya. Jadi Tuhan memberi nasihat. Sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Luar biasa. Jadi kita tidak usah perang. Tapi Tuhan yang perang bagi kita. Itu terjadi bukan cuma di gereja, juga di toko, juga di bisnis, juga dalam soal keuangan, finance, dan apa saja semua. Orang mau mengutuk, silahkan.
Orang mau menipu, silakan. Tapi kalau Tuhan menyertai, roh penipuan itu akan pergi. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh pencurian, roh korupsi, dan sebagainya. Ya, Tuhan itu begitu baik sekali. Nah, makanya kita perlu berdandan. Apakah saudara sudah berdandan? Tentu semua bilang, oh sudah. Kalau tidak, pendeta Paulus tidak tahan. Bukan tidak tahan. Ya. Saya anggap ini satu gambaran yang luar biasa. Ya, kalau dibandingkan perhiasan daripada pengantin perempuan dengan kota Makassar, dengan kota New York, Hong Kong, belum apa-apa dibanding dengan buildingnya yang tingginya luar biasa itu. Saya tidak anti perhiasan rohani, tetapi perhiasan rohani itu kita harus pakai perhiasan rohani. Ya, karunia-karunia rohani, talenta-talenta rohani, komsel-komsel rohani. Tapi harus dengan tata tertib, taat, dan penuh Roh Kudus. Ngatur orang sekian banyak, tidak taat, yang satu mau ke sini, satu mau ke sini, satu mau ke situ, satu mau. Yang satu begini, yang satu begini. Ya bingung. Ketaatan, ketertiban itu perlu. Nah, Tuhan sudah menyediakan sarana. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara berdandan, mau pergi berdandan itu untuk siapa? Semua boleh jawab kecuali Ibu Sus Anda usah jawab. Ya, tinggal tunggu karcis. Mengapa disamakan dengan pengantin perempuan? Nah, untuk suaminya dikatakan. Bukan untuk segala laki-laki. Itu WTS internasional. Tapi yang nasional pun tidak boleh. Ya. Hanya untuk Yesus mempelai sorga. Amin. Ada satu orang mengeluh kepada saya. Gereja-gereja sana kering. Saya bilang, yang dimaksud itu gereja mana, Ibu? Ya, sembarang gereja. Kesini, kesana, dia hobinya adalah pindah-pindah gereja. Saya bilang ini ada masalah di dalam hidupnya ibu sendiri yang harus diperdamaikan secepatnya. Sebab Tuhan bilang, kalau kamu mempersembahkan korban, teringat ada saudaramu yang kesandung, tersinggung dengan kamu. Letakkan dulu, pergi kepada dia, atau telepon kepada dia, minta maaf, selesaikan itu. Kemudian kita bisa kerja lagi. Kalau kita sudah selesaikan, mereka masih tidak mau terima, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Ya, jadi saya heran mengapa Tuhan mengumpamakan kota Yerusalem baru itu dengan Yerusalem yang lama. Tapi lebih mulia daripada yang lama. Saudara, saya teringat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Allah suka bertabernakel di tengah-tengah umat.
tabernakel itu artinya kemah Allah. Ya, kemah Allah. Coba kita baca. Wahyu Yohanes 1 ayat 14 lebih dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, hidup di antara siapa? Di antara kita. Jadi Tuhan itu tidak mau jauh. Tidak mau jauh dari umatnya. Tuhan suka dekat dengan umatnya. Ini adalah kerinduan Allah. Kalau tidak ada kerinduan Allah untuk mengakui, bertobat, lahir baru dan sebagainya, maka Tuhan tidak akan diutus oleh Bapa untuk mati di salib. Pengutusan Bapa itu menunjukkan ada kerinduan yang besar dari Allah untuk bisa kembali hidup dalam perdamaian dengan Allah. Bisa mengerti, saudara? Ya, jadi saudara, kalau ada di antara saudara hatinya ingin dekat dengan Tuhan, baru keinginan, baru kerinduan, jangan mengecilkan itu. Itu adalah suara Roh Kudus. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu seperti begini. Ya. Filpen di sini. Allah mau berada di tengah-tengahnya. Tidak terpisah lagi seperti pada waktu di Eden. Allah kehilangan komunikasi. Kehilangan segala sesuatu. Komunikasi juga terpotong. Sebab Adam tidak berani ngomong-ngomong sama Tuhan. Seperti yang kemarin-kemarin. Face to face. Ada sesuatu yang mereka tutup. Tapi Allah melihat apa yang ditutup. Betul? Bukan untuk mempersalahkan si A atau si B, tapi untuk diperdamaikan dengan Allah. Mengapa tidak disebut, ya, jadi kerinduan itu datang dari Tuhan lebih dulu, ditaruh di dalam hati kita, kemudian timbul kerinduan itu. Tuhan, saya rindu untuk dekat dengan Engkau, berdoa dengan kerinduan. Kerinduan itu tidak datang dari diri saya. Datang pertama kali dari Allah yang memberikan kerinduan itu. Jadi kalau ada kerinduan untuk membaca Alkitab, saudara harus berhati-hati. Jangan acuh, saudara perlu membaca Alkitab ya, supaya saudara mengerti apa maksud Tuhan. Kita hidup pada zaman akhir. Nah, sudah selesai ayat 14? Belum, ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih dan kebenaran. Pertanyaan saya satu saja. Kenapa Tuhan Allah tidak mau di tengah-tengah malaikat? Jadi malaikat perkemahan malaikat besar. Tengah-tengahnya Allah. Kan lebih bagus begitu. Dan bilang Paulus, pintu menuju kepada surga adalah pintu yang sempit. Tidak banyak orang mau pergi ke situ. Mereka anggap itu satu kelakar yang kosong. Tapi seberapa banyak orang yang mau, aku tidak menutup pintu. Mengapa? Apa bedanya berada di tengah-tengah malaikat-malaikat dan berada di tengah-tengah
manusia. Apa bedanya? Banyak. Manusia jatuh dalam dosa. Betul? Jatuh dalam dosa di Taman Eden. Saya mau tanya, malaikat jatuh dalam dosa atau tidak? Tidak atau ya? Tidak. Malaikat tidak pernah merasakan apa itu dosa. Bagaimana dia mau mengakui, mau merasakan, aduh dosaku begitu pahit, begitu sakit. Sedangkan dia tidak memperoleh hal itu. Malaikat tidak merasa kehilangan. Karena Allah berada di tengah-tengah malaikat-malaikatnya. Pertama manusia jatuh dalam dosa. Malaikat sudah jatuh duluan. Ya, itu dosa sebab Tuhan melarang. Jangan kamu petik, nanti kamu akan mati. Dia petik, itu dosa. Malaikat tidak pernah makan dosa ini, tidak pernah. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan pilih manusia? Bukan malaikat yang mengalami peperangan rohani. Yang kedua, karena pada manusia ada penyesalan. Lucifer tidak pernah menyesal. Merugikan berapapun tidak pernah. Menyesal. Ketiga, manusia mohon pengampunan. Nah ini yang ketiga nih. Setiap kali mohon pengampunan. Sebab yang keempat, manusia percaya kepada darah Yesus. Betul? Ada malaikat yang minum makan perjamuan suci? Ada malaikat di sini? Saya kira jelas dia tidak makan perjamuan suci. Dia melayani Tuhan Yesus dengan 12 murid. Malam terakhir. Perjamuan kudus. Tapi malaikat melayani saya, bukan makan. Karena yang dijadikan malaikat itu adalah angin dan api dalam Ibrani. Angin dan api oleh Allah dikombinasi jadi malaikat. Luar biasa. Katakan dia adalah robot, kemungkinan besar. Tetapi memenuhi apa yang Allah suka, Allah mau. Itulah dia. Nah, manusia pernah ditebus dari dosa. Malaikat tidak ada yang mau ditebus. Yang ikut Lucifer sepertiga dari seluruh malaikat. Sepertiga, bayangkan banyak. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan ampun kepada mereka. Karena mereka tidak mengenal apa itu penyesalan. Apa itu pengampunan. Apa itu pertobatan. Mereka tidak kenal itu. Dan kalau disodorkan itu mereka tetap tidak mau. Bisa mengerti? Ya. Mereka, karena itu mereka tidak pernah merasakan darah Yesus. Dan mereka tidak pernah merasa ditebus. Nah, mereka cuma menerima kasih karunia. Yang itu malaikat-malaikat tidak diberi. Manusia saja. Tuhan tidak pernah menggembleng malaikat, ayo kamu mesti sopan, mesti begini, kalau ketemu orang mesti gini, ya shalom, wassalam.
macam-macam. Tidak. Coba kita mau baca 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya. Dalam ayat 12 ini penuh dengan pewahyuan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Siapa itu? Malaikat-malaikat datang sini. Dikasih penataran sedikit sama Tuhan. Ya. Kamu itu bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, katakan sama-sama, oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, ya, yaitu hal-hal sama-sama yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi ada bagian tertentu, terutama rencana keselamatan itu tidak dimengerti oleh malaikat-malaikat sampai hari ini. Bayangkan saudara. Tapi itu tidak membahayakan. Karena anak-anak kita mau percaya kepada Tuhan. Kasih karunia luar biasa yang Tuhan berikan. Karena itu anak-anak kita perlu dididik juga. Supaya jangan orang tua saja yang selamat. Anaknya tidak selamat. Ya. Bagaimana seorang malaikat mau memberitakan tentang perdamaian dengan Allah, sedangkan dia sendiri tidak pernah berdamai dengan Allah? Bagaimana malaikat bisa memberitakan tentang pengampunan, sedangkan mereka tidak pernah minta ampun sama Tuhan? Ya, bagaimana mereka bisa bicara soal darah Yesus, bilurnya Yesus, kalau mereka tidak percaya dan tidak pernah minum darah Kristus dan bilurnya Tuhan? Bisa mengerti? Tuhan mau orang yang memberitakan firman itu sudah lebih dulu melakukan. Kalau tidak melakukan terus langsung mau praktek, tidak jadi dan sebagainya, itu penipu. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Ingat saudara, zaman akhir sudah dekat. Ya, zaman akhir sudah dekat. Ini peperangan besar. Kalau sampai saya tolak, apapun yang terjadi, ini perkara besar. Saya minta bantuan doa saudara. Sebab peperangan besar ini harus kita menangkan. Ya. Kita mesti percaya tetap pada pilihan Allah kepada manusia. Dosa, mungkin ada orang bilang, kalau begitu kenapa manusia diizinkan berdosa? Dosa itu adalah pilihan manusia. Kalau manusia tidak mau pilih dosa dihukum, manusia tidak melakukan itu. Ya. Jadi seizin Tuhan. Kalau tidak ada Yesus mati di salib. Karena tidak ada orang berdosa di dunia ini. Bisa mengerti? Karena itu perlu ada korban.
Manusia ini dijadikan korban oleh iblis. Korban perbuatan dosa, korban perbuatan najis, korban perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dan sebagainya. Nah, itu dikumpulkan, dirangkum menjadi satu, kemudian diajukan ke pengadilan Allah. Tapi kalau orang yang melakukan itu sudah bertobat, sudah berdamai dengan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, ini gugur. Kalau dia belum mengabulkan, ya, belum mengabulkan, itu berarti proses masih berjalan. Ya, tapi sekali-kali tidak pernah Tuhan pesan kepada malaikat-malaikat, ayo kamu pergi ke Abraham, yang ini pergi ke Yosua, yang ini pergi ke Raja Hizkia, beritakan semuanya ini. Tidak. Mereka punya Alkitab seperti kita. Kalau Alkitab tidak pernah dibaca, untuk apa? Betul? Saya tidak punya yang bisa dibaca itu. Karena saya punya yang lebih besar. Iman kita mesti lebih besar. Amin. Nah, yang terakhir ini. Jadi saudara, kita ini sebetulnya lebih dihormati oleh Allah daripada malaikat. Bayangkan, kepada kita disiapkan iman. Mau iman? Ini, buka hatimu, masuk. Katakan, ya Tuhan Yesus, saya percaya firman-Mu. Kepada malaikat, tidak pernah. Ketika Lucifer jatuh menjadi iblis, sepertiga dari malaikat-malaikat itu ikut jatuh. Bayangkan saja. Sampai hari ini tetap ikut jatuh. Dan Allah tidak memberikan pilihan lain kepada mereka kecuali hukuman. Saudara, jadi kita mesti berhati-hati. Kita ini dapat kasih karunia. Malaikat tidak dapat kasih karunia. Dengar baik-baik. Ya. Kita tersinggung, marah, kita minta ampun sama Tuhan, diampuni. Kalau malaikat tersinggung, marah, masuk bui. Apa sebabnya? Kepada manusia diberikan kasih karunia. Amin. Nah, ajaib sekali. Saudara, Alkitab kita ini isinya berapa buku? Masa tidak tahu? Ayo, kalau tidak tahu, tidak pulang. Berapa isinya buku di dalam? 66. Tambah 61, ya, jadi 666. Tapi bukan 666, ini isinya 66. Saya mau tanya, adakah dari satu dari antara 66 ayat ditulis oleh iblis? Adakah? Adakah saudara di sini yang menemukan ini ayat iblis? Tidak ada. Begitu perfect, begitu sempurna Alkitab. Tidak ada. Ya. Tapi yang saya heran, tidak ada satu pun dari malaikat itu yang dipanggil. Kamu sini, Jo. Sini. Kamu tulis ini, surat 1 Raja-Raja. Tidak pernah. Karena Allah sudah menata demikian rupa. Marilah saudara, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, ingat saja, terima kasih Tuhan. Kalau saya ingat, saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau menghargai saya lebih dari malaikat. Ini bukan karena kita ambisi minta Tuhan,
engkau cinta dulu sama saya sebelum kepada mereka. Bukan. Tapi ini adalah satu kerinduan yang juga datangnya dari Allah. Saudara, Allah itu begini, kalau mau kirim jiwa-jiwa, mau dikirim jiwa-jiwa, dia suruh kita berdoa, minta lautan jiwa. Setelah kita bicara, berdoa berkali-kali, mulai serbuan kecil ke membesar hari Minggu. Saya percaya tidak ada satu doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Doa apa saja. Percaya saja. Gak sulit, percaya saja. Ya saya sudah percaya, tetapi saya tenggelam. Kayak Simon, saya saudara iparnya Simon. Ya saya. Tapi justru Tuhan tarik dia. Supaya jangan dia turun masuk mati di dalam danau. Itu kasih karunia, itu pelajaran kasih karunia. Tuhan Yesus bilang, Simon mestinya kamu mati tadi. Tapi kasih karunia Bapak, kamu saya tarik. Saya pernah mengalami seperti itu. Kalau bukan karena kasih karunia, kamu tidak ada di sini sekarang. Kamu mati. Siapa mau mati? Tidak ada. Tapi jangan malas. Malas baca Alkitab. Ya, jangan sampai Tuhan Yesus datang kita baru baca Injil Matius pasal 1. Pasal 1, cuma satu pasal. Ya, sama ini. Kalau saya sudah jatuh cinta, saya ingin baca, saya baca. Lihat, penuh dengan pemandangan yang indah. Ya, supaya carinya gampang. Dan Tuhan itu baik sekali. Apa yang kita doakan, Tuhan jawab. Amin. Berdoa untuk tanggal 31. Bukan kiamat. Ya, mari kita pakai berdiri semakin.